Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti dengan NIM 201430039. Saya dari kelas B Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 4. Di sini saya akan menjawab 15 pertanyaan dari mata kuliah underwriting. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa itu underwriting? Jadi underwriting ini merupakan proses identifikasi dan seleksi resiko yang dikenakan pada calon tertanggung yang hendak mengasuransikan dirinya di sebuah perusahaan asuransi. Dalam proses underwriting itu tidak hanya mempengaruhi besar kecilnya premi yang akan kita bayarkan, melainkan juga menjadi sebuah penentu apakah kita ini layak mendapatkan perlindungan dari asuransi atau tidak. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa tugas pokok underwriting? Jadi tugas underwriting itu antara lain adalah melakukan proses penyelesaian dan pengelompokan resiko yang akan ditanggung. Namun ada 4 tugas underwriter yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada pengumpulan informasi nasabah. Nah, poin pertama ini tugas underwriter adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi nasabah untuk diproses asuransi. Proses tersebut dapat diperoleh melalui pengisian biodata dan wawancara. Yang kedua itu melakukan verifikasi data. Setelah proses pengumpulan data selesai, tugas berikutnya itu memastikan validitas dari data nasabah tersebut. Yang ketiga itu melakukan apresial. Tugas underwriter yang ketiga ini adalah melakukan apresial atau perkiraan pencairan klaim yang pantas bagi nasabah sesuai profilnya saat ini. Estimasi apresial tersebut nantinya itu akan dilaporkan pada polis asuransi untuk dipertimbangkan jumlahnya. Dan yang keempat itu ada penyampaian keputusan asuransi. Tugas terakhir underwriter asuransi adalah menyampaikan keputusan polis kepada nasabah. Apabila ada komplain mengenai nominal claim, tugas underwriter lah yang menjelaskan secara rasionalnya kepada nasabah. Ke pertanyaan yang ketiga, jelaskan prosedur underwriting. Yang pertama itu ada mengumpulkan informasi, fakta material seperti mengisi formulir permohonan penutupan asuransi, wawancara, terus rangkaian tes seperti tes medis, tes kelayakan kendaraan atau bangunan dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada melakukan analisis dan penilaian seperti jenis resikonya, frekuensi kejadiannya, dan seberapa besar dampak kerusakan dari resiko tersebut. Yang ketiga itu membuat keputusan ekspektasi seperti menolak atau menerima permohonan penutupan dari asuransi atau menerima dengan menambahkan nilai premi atau juga bisa menerima dengan berbagai ketentuan tambahan yang harus dipenuhi oleh calon tertanggung. Langsung saja ke pertanyaan yang keempat. Apa yang dimaksud dengan equitable to the client? Maksudnya adalah dalam membuat taksiran resiko dan penetapan calon tertanggung ke dalam kelompok-kelompok resiko, sasaran underwriter perusahaan itu adalah menyetujui dan menerbitkan polis yang adil bagi nasabah atau yang bisa disebut dengan equitable to the client. Maksudnya apa sih yang adil bagi nasabah itu? Jadi maksudnya itu perusahaan asuransi dalam menghitung seberapa besar resiko yang bisa ditanggung oleh perusahaan dengan nilai premi yang sudah diberikan atau dibebankan kepada perusahaan, sehingga perusahaan asuransi itu wajib untuk bisa menghitung seberapa besar resiko calon tertanggung agar peserta atau calon tertanggung ini mendapatkan perhitungan premi yang adil dan sesuai dengan kondisi yang dimilikinya. Pertanyaan yang kelima, apa itu moral hazard? Moral hazard adalah di mana keadaan perilaku yang tidak terobservasi oleh pihak lain sehingga akan berdampak negatif pada pihak tersebut, terutama pada pembayaran yang lebih besar dari yang seharusnya. Salah satu contohnya tuh seperti misalnya seseorang pemegang polis asuransi kesehatan akan lebih banyak berobat
walaupun seharusnya itu tidak perlu untuk dilakukan berobat, di mana dia merasa dirinya ketika berobat biaya kesehatannya itu akan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi, sehingga tidak sakit pun dan sedikit sakit aja berkunjung ke rumah sakit atau ke dokter. Lanjut yang contoh kedua itu ada pemegang asuransi kendaraan, di mana dia akan tidak lebih berhati-hati saat berkendara atau menyimpan kendaraannya ini dengan sembarangan. Mengapa orang tersebut melakukan hal itu? Ya karena dia merasa kendaraannya ini sudah diasuransikan. Jadi jika terjadinya kecelakaan dan jika kendaraannya ini hilang, maka ada asuransi yang akan menanggung semua itu. Sehingga dengan hal tersebutlah terjadinya moral hazard. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara menciptakan premi yang proporsional? Jadi untuk menciptakan premi yang proporsional sebenarnya itu sudah diatur oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana besarnya premi yang dikeluarkan oleh asuransi itu harus dalam asumsi yang wajar, yakni nilainya itu tidak mahal dan juga tidak murah, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 23 tentang produk asuransi dan pemasaran asuransi yang mengatur soal penetapan premi yang dipasarkan asuransi. Misalnya untuk perusahaan asuransi umum, pertimbangan dalam penetapan preminya itu berdasarkan dua hal. Yang pertama itu perhitungan berdasarkan profil kerugian atau risk and loss profil dan jenis asuransinya itu paling kurang 5 tahun terakhir. Yang kedua itu biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya itu harus sesuai. Sedangkan penetapan premi produk asuransi jiwa itu ada 3. Yang pertama ada premi murni, dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita atau tabel morbidita. Yang kedua itu ada premi dihitung berdasarkan perkiraan hasil investasi dari premi. Dan yang ketiga itu ada biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya. Jika semua perusahaan asuransi melakukan semua aturan yang telah ditetapkan, maka sebenarnya itu secara otomatis akan berjalan dan akan menciptakan premi yang proporsional atau seimbang, yang sesuai gitu. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketujuh, bagaimana prosedur yang dilakukan oleh field underwriting? Jadi prosedur yang dilakukan oleh field underwriting dimulai ketika calon peserta mengisi aplikasi permohonan asuransi. Pada tahap ini, para agen itu dilatih untuk dapat mengumpulkan informasi mengenai calon peserta dan memprediksi kelas resiko yang akan diterima. Pertanyaan yang ke-8, apa yang dimaksud dengan reasuransi? Reasuransi secara sederhananya adalah asuransi untuk perusahaan asuransi. Jadi perusahaan asuransi juga diasuransikan, sehingga disebutlah reasuransi. Karena sifat dari bisnis asuransi ini adalah pertanggungan terhadap resiko, maka hal yang pertama dilakukan oleh perusahaan asuransi itu adalah memitigasi tingkat resikonya, dan salah satu caranya itu melakukan mitigasi itu dengan mengasuransikan kembali resiko tersebut kepada perusahaan, sehingga dinamakanlah perusahaan reasuransi. Pertanyaan yang ke-9, apa fungsi reasuransi? Ada 5 fungsi reasuransi. Yang pertama itu meningkatkan kapasitas penerimaan resiko perusahaan asuransi. Yang kedua itu menjaga stabilitas usaha suatu perusahaan asuransi dengan cara mengalihkan sebagian beban klaim saat terjadi kerugian kepada perusahaan reasuransi. Dan yang ketiga itu menciptakan rasa percaya diri dalam menanggung suatu resiko, karena beberapa ketidakpastian dapat dihilangkan dengan mekanisme asuransi. Yang keempat itu membantu mengurangi beban keuangan suatu perusahaan dalam menanggung resiko katastrofik yang nilai kerugiannya itu sangat besar sekali gitu. Yang kelima, sarana melakukan penyebarluasan resiko yang ditanggung oleh suatu perusahaan asuransi.
Pertanyaan yang ke-10, apa yang dimaksud dengan Yearly Renewable Claim? Yearly Renewable Claim atau YRT adalah produk pertanggungan tambahan yang memberikan tambahan manfaat meninggal dunia atas diri tertanggung, bersifat tahunan dan dapat diperbarui tanpa seleksi resiko ulang hingga tertanggung itu berusia 64 tahun. Pertanyaan yang ke-11 itu jelaskan tentang facultative obligatory treaties, yaitu suatu perjanjian reasuransi di mana perusahaan asuransi itu bebas menentukan apakah akan mengasuransikan resiko yang ditanggung atau tidak, dan jika direasuransikan, maka perusahaan reasuransi ini wajib menerima bagian resiko yang sudah ditetapkan untuk diasuransikan kepadanya selama hal tersebut itu memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Pertanyaan ke-12, apa itu retensi asuredur? Jadi merupakan jumlah resiko tertentu yang ditanggung sendiri oleh perusahaan asuransi dan penjaminan atau tidak dilimpahkan kepada perusahaan reasuransi. Pertanyaan ke-13, jelaskan tentang Facultative Reassurance Treaty, yaitu adalah suatu perjanjian reasuransi antara perusahaan asuransi yang satu dengan yang lainnya untuk bebas dalam menentukan apakah akan mengasuransikan resiko yang ditanggung atau tidak. Dalam bentuk ini perusahaan reasuransi ini bebas juga menentukan apakah akan menerima atau menolak resiko yang direasuransikan oleh perusahaan asuransi. Pertanyaan ke-14, apa itu katastrofi reasuransi? Yaitu suatu bencana reasuransi di mana apabila terjadinya musibah dalam satu periode akan memungkinkan timbulnya resiko yang besar yang memungkinkan reasuransi bencana dibeli oleh perusahaan asuransi untuk mengurangi resiko keuangan dari peristiwa bencana yang terjadi. Reasuransi bencana memungkinkan perusahaan asuransi itu untuk mengalihkan sebagian atau seluruh resiko yang terkait dengan polis yang ditanggungnya dengan imbalan sebagian dari premi yang diterimanya dari pemegang polis. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir, jelaskan tentang konsurens. Jadi konsuren itu suatu cara biaya pengeluaran yang mengharuskan penanggung itu membayar persentase tertentu dan biaya medis yang disyaratkan atau sebagai kelebihan yang dapat dikurangi yang dikeluarkan sebagai akibat sakit atau luka, atau juga disebut sebagai persentase keikutsertaan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.